Welcome to Soken Talks. Minasan, selamat bergabung kembali dengan Soken Talks dalam edisi Shodo. Shodo adalah jalan bisnis di mana kita sedang mempelajari dan menggali inspirasi-inspirasi dari dunia bisnis, dari para praktisi dan dari para peneliti juga ya tentang bisnis. Pada kesempatan ini kita mulai dengan sebuah kisah dari Jepang. Kisah dulu ada seorang shogun bernama Ashikaga Yoshimasa. Dia tuh punya cangkir teh yang sangat favorit begitu ya. Pada suatu waktu cangkirnya tuh jatuh dan pecah. Kemudian ketika mereka berusaha untuk menyambungkannya kembali, cangkirnya tuh jadi jelek banget gitu ya. Lalu kemudian dia sampaikan ke pengrajin, dan pengrajin itu melakukan satu hal yang berbeda terhadap cangkir tersebut. Dia sambungkan dengan pernis berlapiskan emas begitu ya. Awalnya Shogun ini ngerasa, oh ini kok jadi aneh banget gitu ya, nggak bagus. Tapi ternyata tamu-tamu itu senang gitu, wah ternyata cangkirnya indah ya gitu. Dan ini merupakan satu tradisi baru yang kita kenal dengan nama kintsugi. Bagaimana kita membuat seni memperbaiki dengan emas. Nah, hari ini kita akan belajar pengalaman dari rekan-rekan kita, para praktisi yang sudah mengalami jatuh bangun dalam hal ini di bidang F&B. Bersama dengan kita hari ini sudah ada Jesling Sang dan Firdi Sang dari Soken Kitchen. Mungkin sekaligus kita minta mereka perkenalkan diri ya. Jesling Sang, silakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Kita ngobrol santai-santai aja ya hari ini. Siap. Jadi ini adalah pengalaman baru saya ya, pertama kali ngundang podcast di Shodo hari ini di Soken Talks ya dengan episode Shodo. Nah di sini nanti kita mau bahas tentang F&B. Jadi perkenalkan saya Jesslyn, saya dari divisi F&B and Beauty, Head of F&B and Beauty di PT Indonesia Research Institute Japan Jakarta. Dan saya di sini ada rekan saya juga Firdi San, dia juga sebagai F&B staff dan juga chef khususnya di pastry di Soken Kitchen. Welcome to Shodo, Bu Jesling Sang sama Firdi Sang. Thank you. Kita mau dengar nih cerita-cerita tentang kitchen ya, Yes, F&B betul. dan juga mungkin nanti beauty sesi berikutnya. Jadi bukan yang terakhir. Ada part 2 ya. Ada part Ada dua. part 2 ya. Kita bisa cerita dulu nih backgroundnya apa sih si Soken Kitchen, apa sih yang teman-teman kerjakan di sini? Boleh. Jadi singkat aja Pak Ibra. Jadi kalau teman-teman dari Soken yang sudah ngikutin Soken Talks dari episode pertama mungkin tahu ya, PT Indonesia Research Institute Japan ini awalnya dari perusahaan riset. Lalu pada tahun 2020 PT Iris ini melakukan riset dan juga ketika ada tren baru yaitu cloud kitchen, PT Iris ini terjun di lini bisnis baru yaitu di bagian Oke. F&B. Oke. Jadi pada tahun 2020 dari awalnya riset sangat jauh banget ya Pak Ibrahim ke F&B dan juga mulai start di sana, mulai dicoba di bagian dan juga bisnisnya itu cloud kitchen. 2020 tuh pas pandemi kan ya? Betul, pas Betul. pandemi. Heeh. Jadi kenapa sih waktu itu tuh cloud kitchen Pak Ibrahim? Jadi Hmm. kenapa cloud kitchen? Jadi CEO kami itu dan karena pada saat itu kita tidak boleh banget keluar rumah, semuanya serba online, meeting online, sekolah online, makan PSBB. pun harus online, PSBB. PSBB. Akhirnya CEO kami tuh bikin bisnis F&B tapi dengan konsep cloud kitchen. Oke. Jadi semuanya itu melalui pesan online, order antar dari driver online. Dari cloud kitchen itu ya? Betul, dari Oke, cloud oke. kitchen. Itu sebelumnya punya pengalaman atau langsung? Tidak ada pengalaman Pak. Jadi awalnya sih tetap ya karena kami ini base-nya perusahaan riset, jadi dulu dari segi tempat, lalu dari segi produknya seperti apa, lalu nanti ke marketnya seperti apa gitu. Wah seru nih pengalaman yang bisa cerita lebih dalam nggak ya? Betul. Prosesnya dari mulai riset sampai implementasi itu kan pasti ada tahapan-tahapannya tuh ya. Bisa cerita nih suka dukanya waktu ngalamin. Kalau waktu ngalamin cloud kitchen itu ya, pertama-tama pada saat kita riset itu aja tuh kayak udah susah banget ya Pak, karena keterbatasan kita tidak boleh keluar waktu itu ya. Tapi tetap dilakukan. Jadi dari secara online ya, kita lihat dari Google Satelit yang mana nih kayak misalnya kayak bangunan yang disewakan, lalu kita harus tahu nih ini bangunan ini tuh dekat gak sih sama kos-kosan. Lalu target market kita kan waktu itu pada saat itu kos-kosan ya, atau di daerah rumah warga. Kenapa? Karena yang bisa kita jajaki itu di sana, karena semuanya online kan. Ya bukan di daerah yang kayak sentral bisnis gitu. Lalu pada saat udah ketemu tempatnya, sambil tempatnya itu di riset, lalu kita sambil eksperimen produk gitu. Kita bikin produk dan ternyata tuh dari ini lucunya CEO kami itu dia orangnya data banget ya. Lalu dia membuat
pada saat itu ada 3 brand. 3 brand utama yaitu ikan geprek sori-sori, nasi goreng dendam kesumat, dan kopi kosong. Ya, ini namanya lucu banget. Jadi nasi goreng dendam kesumat juga dari komisaris kami ya pada Oke. saat itu dia buat brand nasi goreng dendam kesumat. Kalau ikan geprek ini sangat story-nya sih bagus banget ya. Karena di Jepang itu orang itu base makanannya itu Jepang kalau yang kita tahu ya. Jepang dan juga tapi orang Indonesia itu untuk makan Ikan. ikan itu sangat mahal. Hmm. Makanya Sokan Kitchen ini Rich ini bikin brand ikan geprek sori-sori supaya warga-warga Jakarta bisa makan ikan dengan harga yang terjangkau. Oke. Gitu. Si ikan geprek sori-sori ini gimana nih? Sukses melejit kah waktu itu? Pada saat itu untuk yang beli itu sangat banyak ya Pak. Karena untuk harga 25.000 tapi udah makan dori itu sesuatu hal yang ini sih jarang untuk ditemukan. Iya ya, kalau ayam geprek kan banyak gitu ya. Kalau ikan ini kayaknya baru deh gitu ya. Ini inovasi juga. Betul Pak Ibra. Oke. Nah itu pas pandemi kan 2020, 2021, 2022 terus kita mulai masuk ke masa normal lagi. Apa yang terjadi waktu itu? Jadi pada saat masuk ke masa normal lagi kita tuh melipir ya. Jadi kita dari tren yang hanya sebentar saja kita mulai menggali nih kita apa sih yang bisa kita kekuatan kita gimana sih karena apa sih sebenarnya tuh F&B ini tuh yang menjadi target utamanya. Akhirnya kita coba kita riset lagi kita main di B2B. Kalau kemarin itu kita di B2C, sekarang kita di B2B. Di B2B yaitu kita ngapain, kita bikin namanya Sokan Kitchen Catering. Sokan Kitchen Catering ini kita pertama itu di Bandung Pak Ibra. Jadi di Bandung kita kita layani sekolah-sekolah, lalu juga kita kasih sampel juga ya ke corporate harapannya supaya corporate itu bisa catering sehat, harga terjangkau di kita gitu. Jadi kita 2022 itu mulai ke B2B, kita coba di catering. Itu kan game plan-nya beda banget ya B2C ke B2B gitu. Bisa share nggak tentang apa sih bedanya, terus apa yang membedakan dengan pengalaman di masa pandemi tadi ke B2B yang sekarang? Kalau yang membedakan itu sebenarnya kalau F&B itu kan kalau B2C itu langsung ke customer ya kan. Kalau sekali beli itu kadang putus atau dia mau beli lagi ya kan. Tapi kalau B2B itu kan sistemnya jangka panjang ya. Dan juga pembeliannya itu nggak cuma satu tapi bulk order ya kan. Di sana dua-duanya sama, yang kita bangun itu adalah customer trust. Trust, kepercayaan konsumen ya. Sebenarnya di F&B itu back pay-nya itu bukan cuman di chef ya, tapi di mana di bagaimana kita cara menciptakan ekosistem. Ekosistemnya di lingkungan dalamnya sendiri gitu loh. Mau B2C, B2B, kalau human resource-nya itu kita sudah bentuk dengan baik, dia akan menciptakan sesuatu yang pasti ujungnya baik gitu. Sangat sulit untuk kita maintain human resource ya Pak Ibra ya. Jadi awalnya kita ciptain ekosistemnya dulu, lalu jika ekosistemnya itu terbentuk, supply chain-nya pasti ikut dong. Supply chain-nya kita sudah mempersiapkan yang baik, lalu udah baik supply chain-nya, human resource-nya baik, pasti customer itu puas sih. Kita jadi F&B itu melayani dan juga menciptakan experience yang baik untuk customer supaya mereka bisa trust dan bisa mau repeat order lagi. Bu Justin sebelumnya punya pengalaman di F&B kah atau baru mulai di situ dan belajar banyak banget kayaknya dari pengalaman 5 tahun ini? Dari 5 tahun yang lalu itu sebenarnya saya tuh lulusan ilmu komunikasi ya Pak Ibra di BM Public Relation. Jadi Public Relation ini kan yang mana itu sebenarnya ketemu sama banyak kayak kayak klien, lalu hubungan dari dalam keluar ya kan. Sebenarnya ini agak menyerempet dikit ya kan. Menyerempet dikit di mana sebenarnya F&B juga ada hubungan antara kita internal keluar gitu kan. Cuman yang membedakannya ini itu direct gitu. Kalau itu mungkin ya ke B2B ya, kalau PR ya, kalau yang saya sekarang ini ke direct customer gitu. Jadi setelah itu kita harus gimana sih after service-nya ke customer kita supaya dia mau beli lagi gitu. Jadi jomplang banget sih dari ilmu komunikasi ke F&B, tapi nggak apa-apa, semuanya itu kita harus belajar sih. Asik. Gitu. Banget ini. Nah kalau Pak Ferdi latar belakangnya gimana ya? Kalau saya sendiri ini lumayan unik, di mana saya ini background-nya pada awalnya saya bekerja selalu di perusahaan pastry sebenarnya Pak Ibra.
pada awalnya itu saya bekerja sebagai office staff-nya justru. Tapi dari situ adalah perusahaan kecil. Jadi kalau di perusahaan kecil kan kita pasti jadi satu gear yang lumayan besar dari suatu ekosistem yang kecil, di mana kita belajarnya banyak banget di situ. Jadi pada saat itu saya lumayan dekat sama CEO-nya juga, jadi saya selalu ngeliat dia ini kerjanya apa. Dan itu yang memotivasi saya juga. Jadi kayak, oke, saya mutusin saya mau terjun ke F&B. Kenapa gitu? Karena saya melihat dia dari awal banget, dari scratch, sampai sekarang ini udah besar banget Pak Ibra. Jadi kalau sampai sekarang ini sudah ada di mall-mall, sudah ada puluhan cabang dan lain-lainnya. Hal ini merupakan suatu motivasi bagi saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah dari sana. Saya ambil banyak course-course pribadi untuk kayak ada baking demo, ada baking class, ada cooking class, itu saya ambil pribadi sendiri, saya untuk belajar juga. Lalu saya masuk ke perusahaan pastry juga sebenarnya Pak. Jadi baking class sebenarnya. Nah, di sana saya bertahun-tahun juga belajar dari scratch, belajar dari awal, diterima training juga, sampai akhirnya saya menjadi baking instructor di sana. Nah, saat saya jadi baking instructor, saya belajar banyak hal banget, di mana kalau kita mau ngajarkan orang, pasti diri kita harus bisa dulu. Dan bukan hanya bisa, harus bagus banget produknya, baru kita bisa ngajarin orang. Dan dari hal itu, saya yang tadinya basicnya 0, karena dihantam terus 2,5 tahun hal yang sama, lama-lama kita jadinya bisa juga. Jadi saya terbentuk juga. Jadi saya decorate kue, bikin kue dari 0, bahkan sampai ngajarin baking class untuk banyak orang. Nah pada waktu itu saya ngajarin baking class lumayan lama, 2,5 tahun tadi, dan akhirnya saya memutuskan untuk perjalanan sebagai instructor itu udah cukup. Akhirnya saya pindah ke perusahaan yang isinya tadinya pengennya pastry sebenarnya Pak Ibra. Tapi ternyata diketemukan oleh Ibu Jesslyn ini, dan pas saya masuk sini pada awalnya produknya itu udah lumayan banyak sebenarnya Ibu Jess ya. Jadi kita ada di catering main bisnisnya, dan ada di produk seperti Happy Tempe juga, dan ada di rice bowl seperti di Soken Kitchen. Dan sejak saya masuk sini saya dapat tugas juga untuk bikin lini pastry-nya nih Pak Indra. Nah ini salah satu produk development. Jadi ini salah satu produk yang baru ini apa? Nah ini ada Soken Mochi nih teman-teman. Soken Mochi ini merupakan salah satu lini produk terbaru, di mana kita ini Daifuku Ichigo Mochi. Jadinya ada stroberinya, dalamnya ini red bean, dan luar ini mochi skin yang lumayan lembut. Jadi ini benar-benar otentik, dan tidak hanya lembut tapi ini ada chewy-nya juga. Jadi kenyal. Dan kelebihan kita ini apa? Dan kelebihan kita ini adalah kita ini sesuai tagline kita. Kita ini freshly made. Jadi kita tidak pakai produk pengawet, betul. Kita ini lembutnya juga natural, nggak pakai pelembut buatan. Kemudian kita ini bisa dibilang ini mochinya sangat tradisional sekali. Kita otentik, kita nggak pakai bahan kimia lainnya. Yang memastikan ini sebisa mungkin seotentik mungkin sebenarnya Pak Ibra. Jadi kita rasanya juga ini red bean nih. Dimana red bean kan kalau di Jepang bisa piringannya matcha, atau minuman-minuman seperti kopi juga bisa masuk sebenarnya pahit-pahit, karena kan ini lumayan manis untuk mochi. Dan kita juga ada sedia ini Pak Ibra. Ini adalah hampers editionnya untuk mochi sendiri. Nah jadi ini isinya ada 4 piece teman-teman. Kalau untuk corporate gift atau untuk ada temennya ada acara, ini cocok banget. Cocok ya kalau ada tamu, nanti bisa kita pakai ini. Yes, bisa banget Pak Ibra. Wah, sip. Tunggu kolaborasi. Iya, Siap. betul. Kita bahas nih. Kita tertarik juga nih sama latar belakang prosesnya gimana sih sampai muncul satu produk seperti ini begitu ya. Kan ini tadinya mulai dari ide mungkin ya, bisa diceritain ide dari mana, terus sampai bisa jadi kayak gini tuh perjalanannya seperti apa? Nah Pak Ibra, jadi untuk perjalanan buat Soken Mochi sendiri ini lumayan unik ya Ibu Jesslyn. Jadi pada awalnya mochi ini kita develop sebagai produk, di mana Soken Kitchen ini kita harus membuat produk pastry salah satunya. Dari sekian banyak produk yang tadi kita pikirkan, kita ada coba tart, ada sando juga, ada juga sando itu ya kayak sandwich Japanese gitu. Sando. Lalu kita ada juga rencananya tadinya mau bikin bakery sebenarnya roti di dunia roti. Tapi alhasil setelah testing kita memutuskan untuk main di mochi. Betul. Kenapa mochi? Seperti yang kita tahu ya, perusahaan Irish ini salah satu perusahaan Jepang. Jadi dengan adanya pastry yang bisa dibilang mochi ini kan autentik Jepang ya. Ini bisa juga kalau untuk ada klien, ada tamu atau penjual, kita bakal lebih pede sebenarnya Pak Ibra, karena kan core kita ini adalah Japanese company ya. Dimana untuk mochi sendiri ini kita juga pilihnya yang bentuknya, desainnya ini sebenarnya otentik sekali. Beda sama yang biasanya. Betul, beda sama yang biasanya. Jadinya kalau untuk produk development sendiri juga pada waktu itu saya mencari inspirasinya dari sebenarnya dari banyak hal ya Pak Ibra ya. Jadi waktu itu saya pernah
sekali ke pasar gitu. Saya cari-cari ingredientsnya ke supermarket juga. Saya pingin bikin pastry yang enak tentunya dan premium kualitasnya. Waktu itu saya lihat ada satu pack red bean, di mana hal itu kayak, saya baru kepikiran nih. Dimana kan mochi sekarang pasti anak-anak suka coklat, strawberry. Dan ini ada red bean nih yang ternyata Japanese ini kuat banget. Apalagi kalau pairingannya sama strawberry. Jadi ini otentik. Akhirnya waktu itu saya langsung beli. Saya coba trial bikin Pak Ibra. Tapi memang saya ini bikin mochi lumayan banyak ini sejak saya masuk perusahaan ini. Jadi bisa dibilang ini di sini saya R&D banget. Kalau untuk mochi dari kulitnya pas generasi awal itu masih terlalu tipis, masih terlalu lembek atau terlalu keras, terlalu kenyal, sampai sekarang dapat versi yang semuanya ini udah pas. Dan gak hanya pas aja, tapi kita juga melalui proses dari bantuan tim riset yang ada di Irich, Pak Ibra. Karena kan kita kan juga perusahaan riset ya. Jadi kita juga pernah testing juga, kita bagi-bagi produk, dan hasil ini adalah winning produk kita dari sekian banyak yang sudah kita tes. Jadi kita sangat pede dengan produk baru ini. Dan kedepannya tidak hanya mochi, tapi kita akan expand ke dunia F&B ini lebih luas lagi Pak Ibra. Di mana F&B sendiri kan ada beverage-nya nih Pak Ibra, ada minuman-minumannya. Nah itu belum kita sentuh, tapi nanti soon mungkin kita sentuh ya, Ibu Jaslyn ya. Mungkin nanti kita bikin yang ada matchanya, mungkin ada coffee dan lain-lainnya, itu masih ya coming soon ya Pak Ibra. Jadi nanti mungkin bisa kita masukin ke podcast juga itu ya, seru banget jadinya. Jadi ada pairingannya nih, selain ada mochi, kita ada minumannya juga. Itu tapi masih bisa dibilang idenya masih kasar Pak Ibra. Nanti kita akan lebih spesifikkan lagi, karena untuk sekarang ini kita akan fokus ke mochinya dulu. Kita tunggu ya nanti hasilnya ya. Nanti kita kasih testing ya Pak Ibra ya. Ini menarik nih, karena kan memang berawal dari research. Karena core-nya ya, Irich adalah research. Dan kemudian dari perjalanan waktu kan kita menemukan kekuatan kita gitu ya. Betul. Kita nih kekuatannya memang di Jepangan gitu ya. Lalu kemudian menemukan tradisional Jepang. Lalu kemudian muncul produk-produk yang dibangun di on top of our previous knowledge gitu ya. Nah kalau dari Jaslyn Sang sama Firdy Sang, apa aja sih proses di Irich yang membantu kita mempercepat inovasi ini gitu ya, sampai menghasilkan produk-produk yang macam-macam nih, yang kreatif-kreatif. Dan satu soal inovasi, yang kedua kan soal implementasi nih. Betul. Nah, bisa di-share sedikit nggak tentang jatuh bangunnya nih proses ketika mendevelop produk? Oke, boleh banget Pak Ibra. Jadi, salah satu bagian yang dapat mempercepat proses pengembangan produk ini adalah adanya kerjasama dengan divisi-divisi lain nih, Pak Ibra. Dimana jadinya saya bisa fokus untuk ke bagian produksinya, saya bisa fokus pikirin resep terbaiknya, dimana ada teman-teman pada bagian riset, ada teman-teman pada bagian marketing, pada bagian sosial media, itu bisa bantu development brandnya sendiri. Jadi saya sangat terbantu di bagian situ. Dan juga kalau saya ingin bikin produk baru, tentunya saya akan berkonsultasi dulu dengan tim riset yang kita punya nih Pak Ibra. Dimana kan ini adalah resources yang kita kuat nih justru Pak Ibra. Jadi sebelum saya bikin sesuatu, saya pasti konsultasi dulu, dimana hal itu dapat membantu untuk program pembuatan produk ke depannya Pak Ibra. Apakah mochinya kita bikin yang varian red bean, apakah varian coklat atau matcha ke depannya. Dan hal ini kerjasama antar divisi itu sangat mempercepat proses pembentukan si brand itu sendiri Pak Ibra. Jadi itu hal yang saya pelajari di sini. Jadinya kita bisa lebih fokus ke satu hal, di mana hal lainnya bisa kita percayakan ke teman-teman di divisi lain juga untuk membantu development dari produk itu sendiri. Ini langsung jadi atau udah iterasi keberapa nih sampai? Ini kita udah generasi kelima ya, karena tadi seperti yang Firdy udah bilang ya, pertama skinnya terlalu tipis, terlalu chewy, itu kan sangat, maksudnya ngaruh banget ya ke rasa ya, kan. Sedangkan isinya ini feelingnya udah oke nih, tapi kulitnya tuh ternyata belum pas, belum sesuai, jadi kita harus kayak improve lagi gitu. Tapi menurut saya jangan pernah berhenti buat improve sih, karena kalau kita udah nemuin yang pas, itu baru bisa jalan sekali gitu. Ini perwujudan dari semangatnya Kaizen Irich ya. Perbaikan terus menerus. Selama ngalamin perbaikan itu ada cerita-cerita nggak sih? Dapat feedback dari klien atau dapat dari tester yang dilakukan, feedbacknya positif atau ada yang negatif? Sebenarnya untuk feedback ya ada positif ada negatif sih Pak. Tapi kita menjadikan feedback itu sebagai apa ya, bukan batu loncatan ya Vira, tapi sebagai evaluasi kita gitu loh. Jadi gimana sih ternyata yang market mau gitu, gimana sih, apa sih yang ternyata yang dari internal mau gitu kan. Setiap orang pasti punya respon masing-masing dan punya pandangannya masing-masing. Nah dari itu kita coba kerucutin nih, gimana sih
apa sih yang dimau, nah hasilnya jadi Soken Mochi. Oke. Yes. Ada proses kreatif yang dijalanin Yes. bareng-bareng ya. Betul banget Pak Ibra. Karena tadi ya kalau keunggulan dari divisi F&B kita itu kan membuat produk itu bukan dari ngikutin tren aja, tapi bukan juga dari selera pasar aja, tapi kita di riset lagi dari maunya pasar gimana, lalu pemilihan bahannya gimana, kita melakukan uji kualitas, inovasi rasa, supaya apa nih kita bisa menghasilkan produk yang konsisten dan juga bisa terpercaya gitu, karena yang kita mau kan untuk penjualannya jangka panjang. Oke. Betul. Bahkan untuk hal ini catering kita sendiri juga kami ini bekerja sama dengan ahli gizi ya. Betul. Bu Jesslyn. Untuk memastikan catering kami ini bukan hanya sehat, tapi bergizinya tercukupi. Yes, untuk para betul. siswa, Oke. untuk para klien kami gitu. Jadi pemilihan menu pun kita juga mengikuti standarisasi dari ahli gizi. Oke. Tuh, dari segi kalorinya, protein, karbohidrat, Dan semuanya kualitas dari bahan bakunya sendiri. Oke. Yes. Baik. Ini memang kuat banget ya sense risetnya di sini ya. Iya, betul, untuk pembelian ini. Oke, dari pengalaman mulai dari cloud kitchen, kemudian masuk ke catering, kemudian mengembangkan produk-produk seperti Soken Mochi ini, apa aja nih lesson learn-nya yang dialami selama 5 tahun terakhir ya dari 2020 nih? Yes. Bu Jesslyn nih yang pengalaman. Coba boleh dari Firdy dulu kali. Oke, Firdy silakan. Oke. Nah, kalau dari saya sendiri pengalaman jatuh bangunnya mungkin saya bisa lebih spesifik cerita tentang brand Mochi ini ya Pak Ibra ya. Jatuh bangunnya ini lumayan bisa kita ceritakan story-nya lumayan seru sebenarnya Pak Ibra. Dimana hal ini pertama saya bikin Mochi di sini challenging-nya adalah feeling-nya suka yang cair, yang melt. Oke, tapi dia bentuknya ternyata bulatnya nggak bisa kokoh. Gimana nih saya R&D ulang lagi kulitnya biar lebih keras lagi, biar dia bisa kokoh. Oke, tapi terlalu kecil, saya tambahkan isinya tapi dia terlalu melebar, jadinya agak gepeng. Nah, hal itu challenge yang muncul untuk pengembangan Mochi, di mana akhirnya sampai di titik ini Mochinya ini udah bisa bulat, udah bisa kokoh, isiannya padat, dan ada request juga nih dari teman-teman yang suka buah nih. Kita ada di strawberry, dimana kan ini juga identik dengan Mochi di sana ya Pak Ibra, di Jepang sendiri, dari Fugu Ichigo Mochi, betul. Dan kalau untuk brand Mochi sendiri, nanti kedepannya kan bakal banyak varian juga. Tapi untuk saat ini yang kita fokuskan juga ada di Soken Catering ya, Ibu Jesslyn. Dimana untuk hal jatuh bangunnya sendiri, bisa kita ceritakan dari adanya penambahan catering yang dari banyak banget, yang dulunya tadinya sedikit. Karena dimana klien kami mulai bertambah nih, Pak Ibra, yang tadinya sedikit, kita berkembang, kita menyesuaikan tim. Karena kan tadi pas di awal kita ini mainnya di cloud kitchen Pak Ibra. Tapi kita shifting ke catering karena tren untuk cloud kitchen sendiri sudah habis. Kita fokus ke core kita di B2B, akhirnya kita fokus ke sekolah Jepang, dimana sekolah Jepangnya tahun ke tahun selalu bertambah ya porsinya ya Bu Jess. Yang tadi kita sedikit, 1 sekolah, 2 sekolah, 3 sekolah, dan sekarang sudah sampai banyak. Betul. Dan ini under development untuk ke luar kota juga ya Bu Jess. Boleh di-spill gak nih? Boleh. Nanti next kita mau coba, kan sekarang ini bukan cuma di Bandung aja ya, tapi kita udah di daerah Cibubur juga gitu, di Jakarta. Lalu nextnya itu kita mau coba lagi di luar kota kayak di Boyolali, di Bali gitu. Karena kita mau coba ya ambil market di sana gitu, di B2B di sana, baik dari sekolah maupun dari korporat-korporat yang ada di sana. Kalau menurut saya sih lesson learn yang harus kita pelajari itu yaitu ini sih Pak, kita harus menghargai proses ya, gitu. Jadi saya yakin ya proses-proses itu yang udah kita pelajari gitu ya, apalagi di F&B itu sangat berharga sekali. Berharga banget ya. Dan juga di F&B itu dia tuh movementnya tuh fast, harus cepat gitu. Jadi kita harus menghargai proses, karena proses itu menurut saya yang bisa yang bisa membawa kita sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini. Jadi buat teman-teman ya di rumah ya, mungkin jangan lelah untuk berproses dan harus coba terus sih. Supaya nanti pasti kalian itu ada maksudnya dibawa sampai ke sini. Gitu. Baik. Menarik sekali pengalaman-pengalaman. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa lebih explore lagi tentang ini kan pengalaman dari from 0 to 1 ya. Dari ide nih Mochi gitu ya. Terus sampai jadi nih sampai 5 iterasi, 5 generasi tadi disebut. Lalu juga mungkin juga pengalaman-pengalaman bagaimana kita bisa ngembangin bahkan dari masa-masa sulit nih, lagi masa pandemi itu kan lagi masa-masanya negatif kali ya. Sampai kemudian kita menemukan kekuatan, menemukan proses supaya kita bisa secara sustain kita menghasilkan produk-produk baru yang
winning product tadi Betul, istilahnya Pak Ibra. Pak. Jadi, Seperti yang Pak Ibra infokan di awal yang tentang kintsugi sendiri, yang Ya. dimana mangkok retak, piringan retak, gelas retak, kalau kita bisa merangkainya menjadi suatu hal yang indah, itu pasti berbuah manis ke depannya. cakep. Baik. Sebagai penutup, apakah ada quotes atau ada pesan nih dari Bu Jaslyn atau Pak Firly? Mungkin dari Ibu Jaslyn. Ada ya. Kalau dari saya sih itu ya. Kalau untuk teman-teman ya, apalagi F&B itu paling mudah banget ya, orang pengen jualan. Jualan tuh paling gampang diterapin tuh. Jualan apa sih paling gampang tuh F&B pasti Ya, kan. ya. Baik di rumah maupun di mana. Tapi buat teman-teman di rumah yang nonton podcast Open Talk ini, menurut saya jangan berhenti untuk bermimpi. Lalu ketika teman-teman udah bermimpi, merencanakan, saat direncanakan dieksekusi. Lalu pada saat dieksekusi teman-teman harus konsisten. Yes. Gitu. Jadi jangan lelah untuk bermimpi dan berkonsisten supaya teman-teman nih pasti semuanya nanti hasil dari prosesnya itu berujung baik. Sampai jumpa lagi Pak Ibra. Baik. Open Talk lainnya, episode lainnya. Terima kasih Jaslyn Sang sama Thank you so Firly much, Sang Ibra. untuk sharing-sharingnya buat kita. Minasang, ini merupakan salah satu contoh untuk sebuah proses kreatif membangun produk, dan berikutnya kita akan ketemu lagi dengan macam-macam varian-varian yang ada di bisnis. Semoga pertemuan ini bisa membawa sedikit inspirasi dan juga menyemangati upaya teman-teman yang sedang membangun bisnis atau sedang membangun karir sebagai profesional, dan sampai jumpa di Shodo berikutnya. Terima kasih. Sayonara.